Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa yang setia, kami bersyukur atas kesempatan untuk berhenti sejenak dan datang mendekat kepadamu. Di hadapan-Mu kami membawa segala beban, kekhawatiran dan kelemahan kami. Sucikan ke hati kami Tuhan dari segala yang tidak berkenan dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Bukalah pikiran kami untuk bisa memahami kebenaran-Mu dan lembutkanlah hati kami Tuhan agar peka terhadap tuntunan-Mu. Biarlah melalui saat teduh ini kami semakin mengenal Engkau dan hidup semakin serupa dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Kejadian 34 ayatnya yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi jawab mereka, masakan orang memperlakukan saudara perempuan kita seperti seorang perempuan sundal? Saudara-saudara, Kejadian 34 menceritakan kisah yang penuh emosi tentang Dinah, tentang luka dan tentang reaksi keluarga yang dipenuhi kemarahan. Dalam situasi yang tidak adil, wajar jika hati manusia dipenuhi rasa marah dan ingin membalas. Di ayat 31 menjadi penutup pasal ini, memperlihatkan alasan di balik tindakan keras yang diambil oleh saudara-saudara Dinah. Mereka merasa sedang membela kehormatan keluarga. Namun apakah semua yang didorong oleh rasa sakit dan kemarahan pasti benar di hadapan Tuhan? Jawaban mereka terdengar tegas, bahkan seolah benar. Mereka tidak terima saudara mereka diperlakukan tidak layak. Ini menunjukkan nilai tentang kehormatan dan kepedulian terhadap keluarga. Tetapi jika melihat keseluruhan cerita, tindakan balas dendam yang mereka lakukan justru melampaui batas. Mereka tidak hanya menuntut keadilan, tetapi juga melakukan kekerasan yang tidak seimbang. Dari sini kita belajar bahwa niat yang terlihat benar bisa berubah menjadi salah ketika dilakukan dengan cara yang keliru. Kemarahan yang tidak dikendalikan dapat membawa kita mengambil keputusan yang menyakiti orang lain dan menjauh dari kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan keadilan, tetapi juga menghendaki hati yang penuh hikmat, bukan dikuasai emosi. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menghadapi situasi yang menyakitkan, dikhianati, tidak dihargai, atau diperlakukan tidak adil. Saat itu terjadi, penting untuk berhenti sejenak dan tidak langsung bereaksi berdasarkan emosi. Belajar menyerahkan perasaan kita kepada Tuhan dan meminta hikmat sebelum bertindak. Membela yang benar itu penting, tetapi cara kita melakukannya juga harus benar. Jangan sampai karena ingin membela, kita justru melukai lebih banyak orang. Tuhan rindu kita menjadi pribadi yang tidak hanya benar dalam niat, tetapi juga benar dalam tindakan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang sering kali mudah terluka dan dipenuhi emosi. Ketika kami menghadapi ketidakadilan, kekecewaan, dan rasa sakit, kami mengakui bahwa kami sering bereaksi dengan kemarahan dan keinginan untuk membalas. Ampuni kami ya Tuhan, jika dalam membela yang benar kami justru melukai orang lain. Ajarlah kami untuk tidak dikuasai emosi, tetapi memiliki hati yang tenang, memiliki hati yang bijaksana dan peka akan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami untuk berhenti sejenak sebelum bertindak, membawa setiap perasaan kami kepadamu dan meminta hikmat dalam setiap keputusan. Bentuklah kami menjadi pribadi yang tidak hanya benar dalam niat, tetapi juga benar dalam tindakan, sehingga hidup kami mencerminkan kasih, keadilan, dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya.
Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan